Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman ya. Nah, hari ini kita akan melakukan pembersihan ya teman-teman, pembersihan lahan lahan kita yang baru secara rutin ya teman-teman, karena memang kita waktu itu nanam bibit kita, yaitu nanam bibit yang belum siap tanam, yaitu umur 6 bulan ya teman-teman. Memang belum siap tanam. Sawit itu baru layak ditanam adalah umur 1 tahun sampai 1,5 tahun sampai 2 tahun ya teman-teman ya. Itu kalau 2 tahun sudah besar sekali teman-teman. Nah, di sini ini kita akan membahas karena banyak sekali saya lihat para petani sawit ini yang gagal untuk merawat kebunnya pada posisi TBM atau sawit kecil seperti ini teman-teman ya. Nah, sawit kecil yang masih belum menghasilkan seperti ini. Nah, kebanyakan orang gagal ya teman-teman, ujung-ujungnya lahannya dijual ya. Padahal pada masa-masa seperti ini adalah masa yang paling menegangkan ya teman-teman, pokoknya paling luar biasa teman-teman ya. Kita bekerja tanpa dapatkan hasil apapun teman-teman ya, kerja terus, atau misalnya orang yang menggunakan orang lain yang bekerja, yaitu keluar uang aja terus. Nah, ini masanya teman-teman. Nah, di sini untuk mengatasi kegagalan tersebut, beginilah cara teman-teman ya. Selagi ada peluang, selagi ada waktu, misalkan teman-teman bekerja di sebuah pertambangan atau kerja apapun, buruh apapun teman-teman, jikalau ada masa libur atau masa senggang, atau kita posisi di tempat kerja kita kerja pagi, usahakan sore kita jalan ke kebun. Kalau tidak punya modal untuk membersihkan kebunnya untuk menyuruh orang untuk membersihkan ya teman-teman ya, itu bisa kita lakukan seperti itu teman-teman. Kita untuk ke kebun sawit ini nggak perlu lama-lama teman-teman ya, cukup 2 jam saja kita membersihkan kebun kita. Apalagi kalau lahan cuma 2 hektar teman-teman, sementara kayak punya saya ini lahannya 3 hektar lebih teman-teman. Nah, seperti ini saya santai saja teman-teman, saya tanpa modal. Untuk sementara ini saya tebas sendiri, kita tebas sendiri, kita bersihin sendiri, kita semprot sendiri teman-teman, karena belum ada hasilnya. Nah, kalau sawit tuanya sekarang kita lepas, untuk perawatannya semua kita suruh anggota kita atau anak buah panen yang biasa panen tempat saya ya. Itu semua seperti penebasan, penyemprotan, semuanya kita suruh mereka, pruning segala ya teman-teman, karena dia sudah menghasilkan. Nah, untuk sawit kecil kita ini atau masih TBM seperti ini saya kerjakan sendiri ya teman-teman ya. Nah, ini cara saya seperti ini dari dulu teman-teman, karena saya dulu pernah kerja di sebuah pabrik sawit yang sekarang tempat saya ngantar buah ya teman-teman ya. Nah, itu dulu saya ada waktu senggang, misalnya saya kerja pagi, nah sore saya ke kebun teman-teman, nebas seperti ini, sedikit-sedikit saja 1 jam. Bahkan pada zaman dulu kalau pabrik itu lembur ya teman-teman, kalau lembur itu biasanya full 1 hari itu sampai 12 jam kerja. Kalau malam itu jam 7 pulang jam 7 pagi teman-teman ya. Nah, begitu kalau zaman dulu kerjanya 24 jam. Jadinya kita nyari senggang waktu teman-teman ya. Misalkan pagi itu kita belum mengolah atau belum kerja. Dulu saya pas sedikit nakal juga teman-teman, pada saat kerja, jam kerja saya bisa pergi ke kebun, pergi nyemprot ya teman-teman. Dapat 1 cap 2 cap lumayan sudah teman-teman, yang penting ada bekasnya. Intinya untuk perawatan sawit masih TBM seperti ini, pokoknya yang penting ada bekas dulu teman-teman, 1 meter atau 1 jalur 2 jalur, pokoknya seperti itu. Karena saya banyak lihat ya, banyak sekali gagal tuh teman-teman ya, sangat gagal. Banyak yang tahun tanam sekian saya lihat belum ada panen-panen. Nah, itu sangat merugikan sekali teman-teman. Jangan terlalu berharap dengan bekerja di sebuah perusahaan atau di tempat teman-teman, apalagi selama teman-teman tuh masih memburuh dengan hasilnya yang minim teman-teman. Lebih baik teman-teman utamakan kebun teman-teman ya, karena hasil kebun ini lumayan. Hitung saja teman-teman, panen 1 ton saja sudah duitnya cukup lumayan teman-teman ya, otomatis ya lebih besar hasilnya. Dapat 1 ton untuk sekarang teman-teman, kalau kita potong upah muat, upah panen segala macam, upah panen lah hitunglah 250 per tonnya, terus upah muat 200.000 atau 250 500. Nah, kalau harga sawit 2.000 saja ya teman-teman, 1 tonnya sudah 2 juta. Nah, potong, nah hitungan bersih kita dapat 1,5 juta ya teman-teman, kalau kita tidak pupuk. Nah, hitunglah 1 juta kita bersih dalam 1 tonnya, itu bersih sudah untuk keluarga kita di rumah teman-teman ya. Nah, untuk pupuk sekian ya teman-teman. Pokoknya intinya juga sawit itu walaupun kecil seperti ini tetap dipupuk teman-teman ya. Nah,
tetap dipupuk walaupun sedikit-sedikit. Nah, seperti punya saya ini, biasanya saya untuk lahan 3 hektar ini saya menghabiskan pupuk urea ya 2 karung saja teman-teman ya, 2 karung. Ya, urea atau Kobomas apa aja boleh teman-teman, yang penting untuk sawit kecil seperti ini yang penting ada unsur N-nya. Ini untuk mengatasi kegagalan teman-teman yang nggak punya modal, istilahnya nggak punya modal dari nol untuk perawatan kebun ya teman-teman. Jangan nanti teman-teman punya kebun misalkan 2 hektar, nanti teman-teman jual 1 hektarnya untuk merawat yang 1 hektar, itu sangat rugi sekali teman-teman, sangat rugi sekali. Lebih baik teman-teman pertahankan 2 hektar, tetapi teman-teman beri luang, beri waktu sedikit saja, tak perlu lama-lama teman-teman, 2 jam saja di kebun itu, insya Allah kebun itu bersih teman-teman nanti. Yang penting kita kerjakan tuh tiap hari. Jangan kalau pagi itu kita malah tidur-tidur teman-teman. Posisi pas libur kerja misalnya, memang badan terasa capek teman-teman ya. Memang saya paham kita kerja sama orang tuh terasa capek di pagi hari. Tapi kita usahakan misalkan pagi itu jangan bangun terlalu siang teman-teman. Jam 7 pokoknya intinya. Makanya kalau umat muslim ya atau orang Islam ya, itu memang diwajibkan sholat subuh teman-teman. Nah, sehabis sholat subuh jangan kita tidur, usahakan kita langsung ke kebun dari pagi, masih fit tenaga kita. Nanti kalau kita pulang misalkan dari pagi kita habis subuh misalnya ya jam 7 lah, kita jam 6 lah kita berangkat. Nah, nanti jam 8 kita boleh pulang atau jam 9 kita boleh pulang. Nah, kemudian kita tidur kalau misalnya malamnya kita lembur. Nah, seperti itulah. Begitulah teman-teman. Oke ya, lanjut ya. Bibitnya bentuknya tidak normal teman-teman ya. Ini akan kita ganti dengan bibit yang baru ya teman-teman ya. Nah, beginilah kalau kita nanam sawit itu ya seperti ini teman-teman ya. Kalau sekiranya jelek, sawit itu jantan atau nggak normal ya, kita ganti teman-teman. Keburu nanti sudah pada tinggi ya. Nah, seperti itu. Mungkin kalau kita sayang-sayang bibit ya begitulah teman-teman. Nah, ini dengan jenis abal-abal teman-teman, sawit abal-abal kita ganti dengan yang ini teman-teman. Bibit yang baru ya kita ganti. Ya begitulah. Pokoknya ganti yang baru, tanam yang baru seperti itu. Keburu sebelum nantinya bunganya pada tinggi teman-teman. Nah, di sini nih kita tanamnya separuh bibit unggul, separuh bibit abal-abal teman-teman ya. Kenapa seperti itu ya, nanti kita sebagai bandingan saja untuk hasilnya teman-teman ya, sebagaimana hasil sawit abal-abal, sebagaimana sawit unggul. Karena semuanya di sini ada 500 pokok ya teman-teman ya, sekitar 4 hektaran ya. Kalau di suratnya cuma 3,7 hektar saja ya, enggak sampai 4 hektar ya teman-teman. Tetapi kena pancangan kita ukuran 8,5 kali 8,5 meter teman-teman, makanya bibitnya bisa tembus segitu teman-teman ya, bisa tembus segitu. Mungkin kalau 9 kali 9 ya sekitar 100-an 40 1 hektarnya ya 125 1 hektarnya ya, nggak nyampe lah segitu ya teman-teman ya. Nah, karena kita menggunakan mata 3 teman-teman, pancangan mata 3, dan ujung-ujungnya juga mata 3 ini kalau memang kita tapi kita sistem mata 3 enggak mata 5 ya teman-teman. Biasanya kalau mau bagus lagi mata 5, semua presisinya masuk, karena nanti dia jadinya seperti ini heksagonal ya teman-teman ya. Oke, kita langsung saja untuk melakukan penanaman ya.